Legenda Raden Ayu Tunjung Sekar dan asal-usul nama Madura. Di kaki Gunung Tengger yang menjulang tinggi, berdirilah kerajaan Medangkamulan yang gemilang. Prabu Gilingwesi, sang raja, memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Namun, hatinya diliputi rasa cemas karena putri kesayangannya, Raden Ayu Tunjung Sekar, belum juga memilih pendamping hidup. Putri Tunjung Sekar terkenal dengan kecantikannya yang tiada tara. Kulitnya sehalus sutra, matanya bagaikan bintang yang berkelap-kelip, dan rambutnya yang hitam panjang menjuntai bagai air terjun. Namun, di balik parasnya yang menawan, tersembunyi hati yang murni dan jiwa yang bebas. Tunjung Sekar tidak ingin terikat pada pernikahan yang diatur oleh adat dan politik, melainkan mendambakan cinta sejati yang lahir dari lubuk hatinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Tunjung Sekar tertidur pulas. Dalam mimpinya, dia menemukan dirinya berjalan di taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang harum dan pepohonan yang rindang. Di tengah taman, dia melihat bulan purnama yang besar dan berkilau, memancarkan cahaya yang begitu cemerlang. Tiba-tiba, bulan purnama itu turun mendekat, semakin lama semakin besar, hingga akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Tunjung Sekar terbangun dengan perasaan heran dan bingung, tak mampu memahami arti mimpinya yang aneh itu. Beberapa bulan setelah mimpi itu, Tunjung Sekar merasakan perubahan dalam dirinya. Perutnya yang ramping mulai membuncit, menandakan bahwa dia sedang mengandung. Kabar kehamilan Tunjung Sekar yang tak terduga bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Prabu Gilingwesi murka dan kecewa. Bagaimana mungkin putri kesayangannya mengandung tanpa suami? Dia tidak percaya jika kehamilan itu terjadi akibat mimpi yang diceritakan Tunjung Sekar. Di tengah gejolak istana, Tunjung Sekar tetap tegar dan teguh pada pendiriannya. Dia tidak pernah menyesali mimpinya dan yakin bahwa anaknya adalah hasil dari cinta yang suci. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa melawan kehendak sang raja. Dengan hati pilu, Tunjung Sekar menerima hukuman pengusiran. Dia diusir dari istana dan dibuang ke hutan lebat yang jauh dari pemukiman manusia. Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, Tunjung Sekar melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan gagah. Dia memberinya nama Raden Sagara, yang berarti lautan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan dan penuh keterbatasan, Tunjung Sekar tidak pernah putus asa. Dia merawat Raden Sagara dengan penuh kasih sayang dan mengajarkannya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Suatu hari, saat Raden Sagara masih kecil, dia terserang penyakit yang parah. Tubuhnya lemah dan demamnya tinggi. Tunjung Sekar panik dan berusaha mencari obat untuk menyembuhkan anaknya. Dia menjelajahi hutan, mencari tanaman obat dan meminta bantuan kepada penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Namun, tak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan Raden Sagara. Dalam keputusasaan, Tunjung Sekar teringat akan mimpinya yang aneh. Dia yakin bahwa mimpi itu memiliki makna yang penting. Dia pun kembali ke hutan, mencari tempat di mana dia melihat bulan purnama dalam mimpinya. Setelah berhari-hari mencari, dia akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang dipenuhi sarang lebah. Tunjung Sekar mengambil madu dari sarang lebah itu dengan hati-hati dan memberikannya kepada Raden Sagara. Seketika setelah meminum madu itu, Raden Sagara merasakan perubahan yang luar biasa. Demamnya turun, tubuhnya menjadi kuat, dan nafsu makannya kembali. Tunjung Sekar sangat bersyukur atas kesembuhan Raden Sagara. Dia kemudian melihat ke sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau yang indah. Pulau itu dikelilingi oleh laut yang luas dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Tunjung Sekar teringat akan nama anaknya, Raden Sagara, yang berarti lautan. Dia pun tersenyum dan berkata, "Mulai hari ini, pulau ini akan kita namakan Madura, yang berarti madu di tanah yang lapang."
Ini adalah pulau harapan baru bagi kita berdua. Seiring waktu, Raden Sagara tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani dan cerdas. Dia mewarisi kecantikan dan kebijaksanaan ibunya, serta kegigihan dan semangat juangnya. Di bawah bimbingan Tunjung Sekar, Raden Sagara belajar berbagai ilmu pengetahuan dan seni bela diri. Dia juga belajar tentang sejarah dan budaya leluhurnya. Ketika Raden Sagara dewasa, dia memutuskan untuk menjelajahi Pulau Madura dan bertemu dengan penduduknya. Dia ingin membawa perdamaian dan kemakmuran bagi pulau yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun. Dengan tekad yang kuat dan kepemimpinannya yang inspiratif, Raden Sagara berhasil menyatukan berbagai suku yang tinggal di Pulau Madura. Dia mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Madura dan menjadi rajanya yang pertama. Di bawah kepemimpinan Raden Sagara, Kerajaan Madura berkembang pesat. Dia membangun infrastruktur yang kuat, memperluas wilayah kerajaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Raden Sagara juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia selalu mendengarkan keluhan rakyatnya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang terbaik. Raden Sagara menikah dengan seorang putri cantik dari kerajaan tetangga dan mereka dikaruniai beberapa orang anak. Anak-anak mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dididik dengan baik. Mereka kelak menjadi penerus tahta Kerajaan Madura dan melanjutkan tradisi kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Pulau Madura saat ini telah menjadi bagian integral dari Indonesia. Masyarakat Madura dikenal dengan budaya dan tradisinya yang unik, serta keramahan dan kehangatan mereka menyambut tamu. Madura juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, dengan pantai-pantainya yang indah, hutan-hutannya yang lebat, dan budayanya yang kaya. Meskipun telah mengalami modernisasi, masyarakat Madura tetap menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur mereka. Semangat Tunjung Sekar dan Raden Sagara terus hidup dalam diri mereka, mendorong mereka untuk terus berjuang dan berkarya demi kemajuan Pulau Madura dan bangsa Indonesia. Legenda Raden Ayu Tunjung Sekar dan Raden Sagara adalah kisah yang indah dan inspiratif. Kisah ini bukan hanya tentang asal-usul nama Pulau Madura, tetapi juga tentang kekuatan cinta, keberanian, dan ketabahan. Legenda ini akan terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan kita tentang pentingnya nilai-nilai luhur dan semangat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sejarah kedatangan masyarakat di Pulau Madura. Menurut buku The History of Madura, karya Samsul Ma'arif, sejarah Pulau Madura dimulai dengan kedatangan masyarakat yang berasal dari bangsa berkebudayaan Neolitik. Bangsa ini, yang hidup pada zaman Batu Baru, sudah mampu bercocok tanam. Mereka berasal dari utara dan singgah di Pulau Madura sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan mereka ini merupakan dampak dari berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan di Cina. Perpindahan tersebut melahirkan bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam dan Indochina. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan, hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara, termasuk Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura. Setelah menetap ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu beranak pinak dan terpencar ke seluruh penjuru pulau. Bahkan, pulau-pulau kecil di sekitar Madura juga dihuni. Mereka bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologi setempat. Beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang, sehingga mereka membentuk satuan-satuan tersendiri, namun masih terikat oleh kesamaan bahasa. Dengan demikian, sejarah Pulau Madura sangat erat kaitannya dengan perpindahan dan penyebaran bangsa Proto-Melayu. Mereka tidak hanya memberikan kontribusi terhadap populasi Pulau Madura,
tetapi juga membentuk dasar dari budaya dan tradisi yang ada di pulau ini hingga saat ini. Pulau Madura memiliki sejarah yang panjang dan menarik, mulai dari kedatangan bangsa berkebudayaan Neolitik, perkembangan masyarakat, hingga asal-usul nama Madura itu sendiri. Semoga artikel ini dapat memberikan pengetahuan yang berharga tentang kisah asal-usul Pulau Madura. Demikianlah konten ini diceritakan dari rangkuman beberapa sumber, segala kebenaran detailnya wallahu alam bishawab.